Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terdapat suatu hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah pada bagian kitab Tijarat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ittaqillaha wajmilu fit talab." Wahai sekalian kalian para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Fa innan nafsa lan tamuta hatta tastawrizquha, karena sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Wa in abta anha, meskipun lambat datangnya. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Khudhu ma halla wad'u ma haruma, ambillah yang halal dan jauhi yang haram. Pada permulaan hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita untuk ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Namun takwa yang dimaksud ialah hiyal imtithalu ma amara bihi wa ijtinabu amma nahana anhu. Takwa yang dimaksud adalah senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah kepada kita. Dan kemudian dilanjutkan dengan perintah selanjutnya, yakni wajmilu fit talab, carilah rezeki dengan cara yang baik. Maka muncullah suatu pertanyaan, mengapa kita harus mencari rezeki dengan cara yang baik? Sebagai jawabannya ialah untuk menghadirkan keberkahan kepada rezeki tersebut. Sebab percuma kita mengumpulkan begitu banyak rezeki, begitu banyak harta, namun sekiranya harta tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan, justru mendatangkan kemudaratan. Dan apalah arti nominal yang banyak tanpa hadirnya keberkahan? Dan kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa innan nafsa lan tamuta hatta tastawrizquha, dan sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Wa in abta anha, meskipun lambat datangnya. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Lagi-lagi Rasulullah memperingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, dan dilanjutkan dengan perintah mencari rezeki dengan cara yang baik. Yang seperti apa dapat kita simpulkan pada akhir hadis tersebut, khudhu ma halla wad'u ma haruma, ambillah yang halal dan jauhi yang haram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia yang mengimani Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan tak ada keraguan dalam dirinya, maka tak ada alasan untuk dirinya untuk tidak mendapatkan rezeki. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, la taqluq ta'aman annaka ala qaidil hayati wa ala isti'dadan lil muhawalati fayadhallu rizquka mawjudan. Jangan risau selama engkau masih hidup dan ingin berusaha, maka sesungguhnya rezekimu pasti akan tetap ada.
Akan tetapi kita lihat fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Tidak sedikit di antara kita manusia yang risau, bahkan takut apabila dalam sehari saja tidak mendapatkan rezeki, sehingga membuat kita sibuk untuk mencari dan terus mencari, sampai kita lupa kepada siapa yang memberikan apa yang kita cari. Pernah suatu ketika guru kami membawakan sebuah pengajian. Dalam pengajiannya beliau memberikan kami nasihat. Beliau mengatakan bahwa orang yang selalu menyibukkan dirinya untuk mencari makan, orang yang selalu memikirkan isi perutnya, maka mohon maaf, kualitas orang tersebut tidak beda jauh dari apa yang keluar dari perutnya. Bukan tentang ma ta'kul, apa yang kita makan, akan tetapi tentang ma ta'bud, apa yang kita sembah. Jika dilihat dari satu sudut pandang, tak adalah bedanya antara makanan yang mahal dan makanan yang murah. Jika sekiranya tujuannya hanya untuk mengisi perut, dan jauh lebih mulia kesederhanaan hidup yang kita jalani, akan tetapi dengan itu kita senantiasa bertakwa kepada Allah daripada kemauan hidup yang justru membuat kita lupa kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai penutup, dikutip dalam kitab Hilyatus Syabab karangan Al-Maghfurullah Kyai Haji Abdurrahman Ambok Dalle, terdapat pada bagian Kitabut Tijarat, pada bagian Adabul Akli, adab-adab tentang makan. Dalam kitabnya beliau menukilkan, i'lam annaka ta'kul li ta'ish la ta'ishu li ta'kul. Ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, bahwa inilah yang membedakan antara kita manusia dengan hewan, yang dimana hewan diciptakan hanya untuk makan lalu akhirnya dimakan, entah dimakan oleh manusia atau sesama jenisnya sendiri. Sedangkan manusia tidak hanya diciptakan untuk makan lalu mati, akan tetapi menjadikan makanan itu sebagai sumber energi, sumber tenaga untuk menjalankan prioritas penciptaan hamba kepada Tuhannya, yakni beribadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan kemudian menjadikan makanan itu juga sebagai sumber energi, sumber tenaga untuk mendapatkan rezeki di dunia, agar kehidupan ini berimbang. Karena hal ini juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, wabtaghi fima ataakallah walad darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala di negeri akhirat ini dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Akan tetapi janganlah engkau lupa bagianmu di akhirat, di dunia. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wad da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.